Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Raffi Ramadan, mahasiswa dari Universitas Haji Madani, jurusan Ilmu Komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tahapan design thinking untuk desain UI dan UX. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Ihsan Maulana, dalam mata kuliah desain UI dan UX. Oke, lanjut aja kita ke materinya. Yang pertama yaitu kita dalam video kali ini kita akan membahas yang pertama itu adalah konsep, pengertian design thinking dan mindset user centered. Nah, yang lalu selanjutnya itu 5 tahapannya yaitu empathic, define, ideated, prototype, test, ringkas, dan praktis. Lalu contoh dan tools, metode, contoh kasus dan alat Figma, Adobe XD dan lain-lain. Lalu kesimpulannya. Oke, lanjut. Nah, sebelum itu mari kita perlu tahu dulu nih sebenarnya apa sih itu design thinking. Nah, design thinking ini adalah metode pemecahan masalah yang berpusat pada pengguna. Intinya memahami manusia, meneliti kebutuhan nyata, lalu merancang solusi yang berguna dan layak. User centered, fokus pada pengalaman dan kebutuhan pengguna. Iteratif, cepat, prototipe dan belajar dari feedback. Kolaboratif, lintas disiplin untuk ide lebih baik. Lanjut. Nah, untuk tahapan yang pertama itu ada yang pertama adalah empatis atau memahami pengguna. Nah, kita ini perlu yang namanya memahami kebutuhan dari pengguna. Terus harus bisa memahami juga bagaimana sih kebiasaan pengguna itu sukanya kayak gimana gitu. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengumpulkan wawasan tentang perilaku, kebutuhan dan emosi pengguna. Nah, jangan menebak. Jadi kita tuh nggak boleh asal tebak aja atau hanya cuma satu orang doang gitu. Fokus aja untuk satu orang, tapi kita bagaimana caranya agar aplikasi yang nanti kita buat itu nyaman digunakan kepada semua kalangan gitu. Nah, lalu metodenya adalah wawancara mendalam, observasi kontekstual dan survei terfokus. Jadi kita perlu banyak nih nanya sama orang, bagaimana sih nanya gitu ngobrol, kamu nih sukanya aplikasi itu kayak gimana, terus coba kalau misalkan aplikasi kayak gini tuh kamu suka nggak gitu. Lalu outputnya adalah personal, peta empati dan insight kualitatif. Contoh, misalkan pengguna merasa aplikasi belanja terlalu rumit saat checkout. Nah, itu kan kendala ya. Orang mau belanja malah dipersulit. Nah, itu kan nggak boleh. Nah, bagaimana caranya? Maka tujuan aplikasi ini kan sebenarnya harusnya mempermudah penggunaan gitu. Tapi kalau misalkan malah rumit, nah itu berarti gagal kita. Tidak bisa memahami pengguna gitu. Lalu tahapan yang kedua adalah define, merumuskan masalah. Nah, tujuannya adalah menyaring data empatis menjadi penyelesaian masalah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Nah, fokusnya itu pada kebutuhan paling kritis pengguna. Gunakan POV statement. Pengguna membutuhkan kebutuhan karena insight. Contoh, pengguna belanja online membutuhkan cara menemukan produk cepat karena pencarian saat ini membingungkan. Nah, itu juga perlu ya. Kita setelah kita menanya atau berbicara ngobrol sama banyak orang itu, nah perlu kita saring juga nih mana sih sebenarnya rata-rata yang menjadi permasalahan penggunaan aplikasi setiap orang. Misalkan aplikasi pembelanjaan, masalah utamanya misalkan contoh adalah mesin pencarinya itu susah, misalkan kayak membingungkan lah gitu dalam penggunaannya. Nah, maka tugas kita adalah bagaimana caranya itu agar mesin pencarian ini bisa mempermudah dan tidak membingungkan pengguna. Lanjut, tahap ketiga yaitu ide atau menghasilkan ide. Nah, kalau menghasilkan ide ini ada tiga apa juga nih. Pertama kita brainstorming dulu. Jadi kita pertama menghasilkan dulu sebanyak mungkin ide tanpa menghakimi kualitas dulu. Kuantitas dulu baru kualitasnya belakangan. Jadi kumpulin dulu nih idenya sebanyak-banyaknya. Misalkan si A dia punya ide begini, tampung dulu. Si B punya ide begini, tampung dulu. Nah, jangan
memikirkan kualitasnya dulu, yang penting ada dulu idenya, sebanyak-banyaknya dulu nih kumpulin ide. Nah, nanti masalah kualitasnya baru belakangan. Lalu selanjutnya adalah susun ide yang paling terkait untuk menemukan konsep solusi inovatif. Nah, ini disusun ya. Lalu selanjutnya adalah solusi nyata. Contoh, misalkan pencarian suara, filter cerdas, atau merekomendasi berbasis konten. Nah, jadi harus dikumpulin dulu idenya sebanyak-banyaknya, didiskusikan mana sih yang menurut kita sangat penting ya untuk ditambahkan atau dibahas. Baru perencanaannya. Lanjut. Nah, tahap keempat yaitu prototipe atau model awal. Jadi tujuannya adalah memvisualisasikan ide menjadi artefak yang bisa diuji cepat. Wireframe, mockup, kickback atau prototype. Nah, jadi setelah kita membuat mendiskusikan gitu ya, sudah tahu nih apa yang mau kita lakukan dan apa yang mau kita buat. Nah, selanjutnya adalah kita membuat model awal atau prototype dulu nih. Nah, misalkan prototype-nya itu adalah sebuah apa sih namanya? Nah, pokoknya aplikasi sebelum itu harus ada prototipe dulu. Jadi kayak alurnya ya. Alur dibuat dulu alurnya. Nah, itu bisa menggunakan Figma, Adobe XD atau Sketch. Nah, itu banyak lah ya. Nah, prinsipnya itu adalah cepat. Nah, sederhana, cukup untuk diuji. Outputnya itu adalah prototipe low-fi, mid-fi, dan high-fi sesuai kebutuhan pengujinya. Nah, lalu tahap kelima ini adalah tes. Uji pada pengguna. Tujuannya adalah memverifikasi apakah solusi memenuhi kebutuhan pengguna dan temukan perbaikan. Uji lebih awal dan sering. Nah, jadi setelah kita prototipenya sudah selesai nih ya, nah kita uji ke pengguna. Uji bagaimana mereka merasakan aplikasi yang kita buat, kenyamanannya, terus apa kekurangannya lagi itu sering-sering diuji dan digunakan. Nah, metodenya adalah usability testing, A&B test, sesi observasi. Nah, hasilnya temuan usability, validasi asumsi, daftar perbaikan, prioritas. Iterasi, kembali ke idealis atau prototipe jika perlu. Nah, contohnya nih, contoh alur praktis dan tool. Contoh alur satu proyek singkat 1 sampai 2 minggu. Nah, hari pertamanya, hari pertama sampai kedua itu ada empati, wawancara dulu dan peta empati, kita wawancara dulu nih orang-orang. Lalu hari ketiganya itu ada define, POV dan prioritas masalah. Hari keempat sampai 5 ide dan pilih solusi. Hari ke-6 sampai 9 prototipe cepat menggunakan Figma. Ini yang banyak digunakan itu biasanya menggunakan Figma ya. Lalu hari ke-10 tes dan kumpulkan feedback ya. Nah, di sini ada catatannya. Pilih itu sesuai skala proyek. Selalu prioritaskan pengujian nyata dengan pengguna. Jadi banyakin pengujian kepada pengguna gitu, karena yang menggunakan itu adalah manusia, jadi kita menguji kepada manusia. Nah, kesimpulannya dan langkah selanjutnya itu pertama adopsi pola pikir, mulai dengan empati, jadikan pengguna sumber kebenaran utama. Lalu yang kedua iterasi cepat, prototipe dan uji lebih awal untuk mengurangi risiko desain. Lalu yang ketiga, kolaborasi lintas disiplin, libatkan pengembangan bisnis dan desain untuk solusi terintegrasi. Nomor keempat, tindak lanjut, jadwalkan sprint kecil untuk menerapkan dan mengukur perbaikan. Nah, terima kasih. Itu adalah sedikit presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.